Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Dwi Eli untuk mempresentasikan materinya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Kinan. Mohon izin share screen untuk apa materi ya, setidaknya berbagi lah ya. Berbagi terkait dengan topik yang sudah diberikan oleh Stekom. Mungkin untuk topik yang saya bawa berkaitan nantinya bisa dipakai di perkuliahan ya. Artinya memang di perkuliahan saya itu lebih banyak ke administrasi sistem komputer ya atau di administrasi server. eh untuk riset terkait dengan topik ini sebenarnya banyak, cuma saya coba lebih ke base dasarnya aja ya sambil nanti ngajar ke mahasiswa. Baik, topiknya terkait dengan virtualisasi dan containerisasi dalam infrastruktur cloud IoT dan AI ya. Artinya saya punya penekanan di virtualisasi dan containerisasi ini. Oh, jadi kalau kita lihat tadi beberapa pemateri sudah mengeksplorasi ya terkait dengan IoT-nya itu sendiri ya, dan juga beberapa infrastrukturnya. Jadi artinya di dunia saat ini ya kita semua bergerak ke arah digitalisasi yang secara masif ya didukung oleh tentunya IoT ya, sensor-sensor yang ada di eh, sehingga bisa terhubung ya integrasi antar satu sistem dengan yang lain terhubung dan seterusnya. Kemudian kita juga berbicara terkait dengan cloud karena datanya semua tersimpan di sana. Kemudian tidak hanya mengambil data ataupun menyimpan data, tetapi juga nantinya dia bisa cerdas gitu ya. Makanya di sini ada AI. Karena dukungan-dukungan terkait dengan digitalisasi yang masif ini tentu harus ada sistem ya. Karena harus ada infrastruktur ya. Jadi masalah utamanya itu di sini ya. Kalau kita lihat itu ya kita patut sadari kalau kita berbicara di dunia IT itu cost-nya yang mahal ya karena kita berbicara terkait dengan infrastruktur fisik yang tentu tidak murah ya mahal. Ya, apalagi kalau saya ini di Batam, ya wilayahnya kepulauan antara pulau satu dengan pulau yang lain. Jangankan kalau di wilayah kota udah berbicara smart IT, tapi kalau kita ya listrik pun tak tahu gitu ya. Oh, malam hidup, pagi dan seterusnya gitu ya. Kalau di pulau-pulau gitu ya. Kalau ditanya terkait internet, ya jangan ditanya juga ya. Paling roaming ya, karena terdalam terluar gitu ya. Gitu. Nah, infrastruktur ini sulit ya mahal. Apalagi kalau kita nanti skalakan gitu karena memang servis yang banyak gitu ya apa beberapa pengguna juga meningkat gitu ya. Nah, artinya tentu perlu bisa diskalakan terkait dengan ini. Dan juga terkait dengan deployment yang lambat, ini tentu juga bisa sulit untuk bisa mengotomatisasi proses-prosesnya. Selain itu juga terkait dengan integrasi tadi ya antar satu sistem dengan sistem yang lain ya yang tentunya heterogen. Nah ini adalah masalah tiga dasar utama yang terkait dengan implementasi itu. Kalau kita berbicara solusinya, maka solusi yang paling memungkinkan adalah terkait dengan teknologi virtualisasi dan juga kontainerisasi. Ini untuk bisa memungkinkan deploy aplikasi dan layanan secara efisien, ya, cepat dan juga portable. Nah, teknologi ini menjadi pondasi ya, artinya nantinya ke dalam arsitektur modern yang berbasis cloud, IoT, dan juga artificial intelligence. Kalau kita pahami dari awal, yang mungkin kita kenal ada namanya bare metal gitu ya, karena dia secara fisik gitu ya, sistem kita sistem operasi, physical servernya, networkingnya ya, lalu kemudian ada virtualis, ya ada containeris dan juga ada containeris pada virtualisasi. Oke, apa sih sebenarnya virtualisasi itu? Artinya ini lebih kepada proses membuat
versi secara visual virtual gitu ya. Yang tadinya kita berbicara fisik gitu ya. Jadi kalau kita punya server harus punya komputernya gitu, server dan seterusnya gitu ya, secara fisik. Jadi kalau sekarang kita cukup melakukan versi secara virtual gitu ya dari perangkat keras seperti layaknya server, ya storage ataupun OS-nya itu sendiri. Nah, apa yang mungkin bisa kita gunakan ya kita bisa gunakan dengan virtual machine ya. Ini adalah sebuah sistem operasi yang lengkap berjalan di atas hypervisor. Ada beberapa contoh ya seperti misalkan VMware gitu ya, VirtualBox ya, kemudian KVM ya atau punyanya Microsoft Hypervisor ya. Nah, ini contoh-contoh yang mungkin bisa kita gunakan. Terkait dengan eh, tradisional PS versus virtualisasi. Artinya penggunaan server fisik itu khusus yang memang sudah tidak lagi ya, tidak umum lagi ya, karena memang perusahaan itu ya menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel ya, di mana kita bisa memvirtualisasikan daripada sistem operasi beberapa layanan di sistem operasi ya dengan virtualisasi itu sendiri. Ini merupakan satu langkah ya di mana evolusi dari infrastruktur itu sehingga bisa memberikan manfaat ya terkait dengan skalabilitasnya ya terus kemudian standarisasi dan juga tentu efisiensi ya efisiensi biaya yang diperlukan di dalam investasi IT. Lalu kemudian apa itu kontainerisasi? Ya, sebenarnya ini adalah proses untuk menjalankan aplikasi dalam kontainer yang ringan dan terisolasi ya, berbagi OS hostnya. Eh, gitu. Jadi dia lebih cepat dan ringan ya, gitu. Nah, beberapa contoh yang mungkin kita kenal ada Docker, kemudian Podman ya. Ini di LXC ya. Kemudian ini diorkestrasikan ke Kubernetes ataupun ke Docker Swarm. Nah, kemudian apa aplikasi versus sistem kontainer. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan kontainerisasi, itu adalah perkembangan berikutnya setelah kita berbicara virtualisasi. Jadi ini menawarkan efisiensi baru dalam penggunaan sumber daya. Mana kalau kita lihat application container itu seperti Docker, ya, itu juga disebut sebagai proses kontainer. Jadi dia dirancang, ya, kita lihat di sini itu menjalankan satu proses atau layanan per kontainer, ya, di sini. Setiap kontainer itu dikemas bersama dengan semua library-nya, dependensi dan juga file konfigurasi yang nantinya diperlukan. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan sistem kontainer gitu atau LXC itu memiliki karakteristik yang mirip lah ya, mirip seperti layaknya kita kenal di virtual machine atau VM. Nah, VM dan kontainer ini memang sama-sama ya kita gunakan untuk mengisolasi yang menjalankan aplikasi. Namun dia memiliki perbedaan mendasar dalam arsitektur dan efisiensinya. Ya, kalau VM ini jalankan seluruh sistem operasinya di atas hypervisor, ya. Nah, ini seperti ini, hypervisor. Nah, sehingga dia lebih berat ya dan membutuhkan waktu booting yang memang lebih lama. Sementara kalau kita berbicara di kontainer itu hanya membawa aplikasi dan dependensinya. Dia berjalan langsung di atas kernel host gitu ya. Nah, sehingga dia lebih ringan, ya cepat dan juga efisien ya tentunya untuk deployment di lingkungan kalau kita berbicara tadi topiknya IoT ya di lingkungan cloud ataupun IoT itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara apa sih apa yang membedakannya ya kalau di virtual machine itu bisa lebih dari ukurannya ya, lebih dari 3 baitan ya gitu ya. Jadi di kontainer itu mungkin ya rendah ya, 3 bait gitu ya. Nah, tentu terkait overhead ya memang tinggi di dan seterusnya gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya peran daripada virtualisasi dan kontainerisasi ini sendiri kalau di cloud ya, tentu VM dan kontainer ini jalankan layanan seperti web apps gitu ya, database ataupun mungkin ya AI modelnya gitu ya. Gitu. Kemudian auto scaling dan load balancing itu juga bisa akan lebih mudah gitu ya. Nah, ini ada beberapa layanan yang mungkin kita kenal seperti AWS gitu ya.
AWS itu EC2 ya, VM. Kemudian Google Cloud Run, ya Cloud Run atau container, ya biasanya sih di GCP ya. Kemudian ada Azure Container Instance. Nah, kemudian kalau di IoT sendiri ya, ya perangkat gateway itu menggunakan kontainer untuk menjalankan seperti tadi ya materi sebelumnya terkait dengan edge computing gitu ya, ataupun juga data preprocessing gitu ya. Kemudian protokol komunikasi MQTT. Nah, ini contohnya ada Raspberry Pi ya jalankan kontainer Docker untuk edge AI-nya. Nah, untuk AI-nya sendiri, ya tentu dia punya peranan penting untuk training ya, proses training model AI-nya. Di mana? Di cloud ya, menggunakan VM GPU ya. Nah, kalau di AWS itu ada EC2 GPU gitu ya, atau Azure ML ya. Nah, model AI ini dikemas dalam kontainer ya, dideploy ke edge ataupun cloud atau hybrid. Nah, ini bisa meningkatkan daripada reusability, portability-nya ya, dan juga deployment model ke berbagai platform ya tentunya. Nah, kalau kita berbicara contoh nyatanya, ya tadi udah banyak beberapa pemateri sebelumnya ya. Ini saya singgung-singgung sedikit ya terkait dengan smart healthcare gitu ya. Jadi AI diagnosis di rumah sakit dia pakai sensor tentunya kan ya di situ. Misalkan X-ray gitu ya, gitu-gitu. Kemudian juga misalkan smart farming gitu ya. Nah, yang ambil data dari agrikulturnya, kemudian manufaktur cerdas juga. Ya, seperti artinya sensor di mesin itu deteksi apapun itu ya suhu, kelembapan atau data dan seterusnya. Kemudian gateway menjalankan kontainer AI untuk deteksi anomali. Jika nanti misalkan anomali ya terdeteksi, saya kirim ke cloud ya dikonfirmasi untuk memberikan notifikasi. Jadi artinya kalau kita berbicara di virtualisasi dan kontainerisasi, ini bisa memampukan IoT dan juga AI berjalan lebih cepat, ya, fleksibel, ya, lebih aman, gitu ya. Nah ini kalau tadi berbicara lebih aman, lebih lebih khususnya tadi di pembicaraan sebelumnya juga. Baik, terima kasih Mbak Kinan. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing. Baik, terima kasih kepada Bapak Dwi Eli Kurniawan atas materi yang disampaikan ya tentang virtualisasi dan kontainerisasi ya. Semoga bisa memberikan wawasan yang baru kepada teman-teman mahasiswa, juga Bapak Ibu dosen yang mengikuti webinar pada hari ini. Baik, kita masih memiliki dua narasumber yang akan berbicara membawakan materinya. Sebelumnya saya kembali mengingatkan bagi peserta yang ingin bertanya,